Baik, selamat siang Pak Saiful. Selamat siang, Coach. Apa kabar Pak Saiful? Wah, baik. Ngomong-ngomong lagi dalam kesibukan apa sekarang ini Pak Saiful? Hari ini kita memang banyak kegiatan, Pak Ruter. Pertama, kegiatan mengikuti sekolah penggerak yang sedang berlangsung. Itu banyak sekali tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita sebagai guru juga menyiapkan materi ujian. Lagi sekarang ini materi ujian kita itu berbasiskan proyek. Yang berikut juga kesibukan untuk mengelola sekolah. Seperti itu, Coach. Baik Pak Saiful. Nah, dalam kesibukan ini kita ambil waktu untuk masuk dalam sesi coaching ini Pak Saiful. Jadi hari ini kita akan latihan integrasi 47 soft skill. Apakah Pak Saiful siap? Siap, Coach, siap. Baik. Nah, di antara 47 soft skill yang telah kita pelajari itu, mana yang paling diketahui oleh Pak Saiful? Yang paling saya ketahui itu adalah tentang mengelola suasana, Coach. Mengelola suasana. Ya. Baik. Nah, terus mana yang belum diketahui? Yang belum diketahui itu tentang model ketangguhan. Yang belum diketahui adalah tentang model ketangguhan ya. Oh, begitu ya. Baik. Nah, terus apa yang perlu dilakukan agar lebih tahu tentang modal ketangguhan atau soft skill yang lain? Langkah-langkahnya yang pertama tentu kita lihat lagi catatan-catatan kita, tonton lagi videonya. Kemudian kita cari coach kita untuk kita latihan. Yang terakhir itu latihan yang kita lakukan setiap hari. Baik. Jadi pertama melihat lagi catatan-catatan, terus yang kedua latihan dengan para teman-teman coach, gitu ya, untuk menguatkan atau membuat lebih tahu tentang soft skill yang lain gitu Pak. Betul. Oh, baik. Nah, terus dari antara 47 soft skill tersebut yang telah dipelajari, mana saja yang paling sering dipakai, Pak Saiful? Yang sering dipakai itu adalah model skor, Coach. Skor itu yang sering baik. Iya. Jadi yang sering dipakai itu adalah model skor gitu ya. Iya. Nah, terus mana yang belum pernah dipakai? Yang belum pernah dipakai itu mengelola strategi. Mengelola strategi itu belum pernah saya pakai. Karena di sana ada 3 soft skill-nya, itu analisis SWOT, analisa dampak, kemudian mengembangkan strategi. Ini memang belum pernah ikut. Belum pernah dipakai ya. Nah, terus apa yang perlu dilakukan agar Pak Saiful lebih sering memakainya itu, atau itu sering dipakai? Ya, tentu saya akan mencatatnya di ASM saya. Kata di ASM ini adalah soft skill yang belum dipakai. Mungkin untuk latihan berikutnya saya akan pakai seperti itu. Baik. Oh, mantap. Nah, terus Pak Saiful, di antara 47 soft skill yang telah kita pelajari itu, mana yang paling bermakna buat Pak Saiful? Yang paling bermakna itu bisa dalam mendukung. Skill mendukung. Kan ada 3 itu soft skill-nya: membuat kerangka pikir dan komitmen, kemudian menyamakan rule, mengakui rule, validasi, merayakan dan menyimpulkan. Karena itu sering ya di awal dan di akhir itu kan sering kita pakai itu mendukung ini. Yang paling bermakna. Terus menurut Pak Saiful yang paling tidak bermakna atau kurang bermakna itu apa, Pak? Ikut apa pertanyaannya, ikut? Menurut Pak Saiful yang kurang bermakna atau tidak bermakna dari 47 skill itu apa? Sebenarnya bermakna semua, Put. Permasalahannya sekarang ini belum dipakai saja. Semua soft skill itu bermakna menurut saya. Bahkan ada yang sering dipakai, ada yang belum pernah sekali dipakai,
ada yang terpakai ya seperti itu pun. Semuanya bagi saya itu bermakna. Yang belum itu tingkat pemakaiannya seperti itu pun. Baik. Baik, baik. Nah, terus apa yang perlu dilakukan agar semua skill yang dipakai itu dirasakan lebih bermakna? Ya. Sesuai dengan kata kita, Utoro, jadi sebenarnya kita kekurangan latihan. Meningkatkan frekuensi latihan, mencari klien kita agar bisa dilatih, sekalian melatih diri kita agar mampu menggunakan skill yang belum kita gunakan selama kita melaksanakan sesi coaching. Seperti itu, Bu. Gitu ya. Baik, baik. Nah, terus dari 40 atau di antara 47 skill yang telah kita pelajari, mana yang paling disukai oleh Pak Saiful? Yang paling saya suka itu mendengar. Nah, itu paling saya sukai. Karena melihat klien kita berbicara itu kita mendengar. Nah, mendengar pembicaraan dari klien itu adalah salah satu bentuk kompetensi yang perlu kita kembangkan menurut saya. Karena mendengar itu adalah salah satu bagian kompetensi. Duduk diam kita juga kompetensi sebenarnya itu. Jadi yang paling saya suka itu adalah mendengar. Nah, terus kalau demikian ada yang paling tidak disukai dari antaranya itu? Ada? Ada. Tes, cek, verifikasi itu saya tidak suka itu cek. Karena ada klien kita itu yang tidak suka dia diulang-ulang gitu kan. Ada klien kita. Kadang saya terbawa arus juga. CCE atau bisa kurang disukai. Nah, begitu untuk diulang kembali itu untuk tesnya, untuk ceknya, untuk verify itu kan, untuk explore itu kan kadang klien itu kadang sulit untuk mengungkapkannya kadang-kadang seperti itu, Bu. Terus apa kira-kira diperlukan untuk membuat untuk disukai itu, Pak Saiful, menurut Saiful? Ya, sering bertanya tentang TCCE. Sering kita lakukan TCCE itu belum coaching. Kalau tidak kita sukai, 1 atau 2 atau agak 3 selama sesi coaching itu kita menunjukkan. Kita explore, kita tes, kita cek, kita berikan clarify seperti itu, buat. Ya mungkin juga kok belum bisa selesai karena memang mendengar ini bagi saya karena saya asal mendengar, saya lupa kadang-kadang apa yang dibicarakan oleh klien saya seperti itu. Ya. Baik. Terus apa prioritas skill yang lebih banyak untuk dilatih, Pak Saiful? Ya, prioritas itu adalah umpan balik. Umpan balik. Karena berhasilnya kita meng-coaching klien kita itu kan tergantung umpan balik yang diberikan oleh klien kita. Kadang-kadang klien menjawab saja, apakah paham? Dia paham. Harusnya kan ada umpan balik dengan beberapa kalimat yang diberikan. Kalau dia banyak, ya umpan balik diberikan bagi saya itu adalah salah satu bentuk di dalam melaksanakan. Baik. Mengapa itu perlu diprioritaskan menurut Pak Saiful? Karena coaching itu tentu harus ada umpan baliknya. Kayak kita coaching hari ini, tentu umpan balik yang harus diterima, apa yang harus kita evaluasi ke depannya. Umpan balik kita gunakan untuk untuk mengevaluasi. Seperti itu. Baik. Nah, apa dampaknya bila itu semua diprioritaskan menurut Pak Saiful? Dampaknya tentu sangat besar sekali. Karena terhadap coaching kita, dia bisa meminimalisasi daripada pemborosan langkah seperti itu. Kadang ada hal-hal yang tidak pantas disampaikan dalam sesi coaching, kita menghabiskan waktu. Jadi dengan dengan mengembang balik itu tentu kita akan berasa apa yang sudah didapatkan oleh coach kita. Itu, Coach. Baik. Nah, terus bagaimana Pak Saiful
merayakan ketika apa yang dilakukan Pak Saiful dengan 47 soft skill ini berhasil? Saya merayakannya pertama dengan rasa bangga, karena 40 soft skill itu kan salah satu hal yang luar biasa itu. Kita kuasai, kemudian kita bersyukur bahwa segala sesuatu itu adalah kan pemerintahan yang harus kita implementasikan kepada para klien kita atau kita bisa bersyukur dan berbangga seperti itu. Oh, baik. Nah, terus di akhir daripada sesi ini, apa kesimpulan yang dapat diambil oleh Pak Saiful dari coaching singkatnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sesi coaching yang singkat ini, bahwa seorang coach yang profesional harus rajin belajar, harus rajin praktek, harus rajin bertanya, harus rajin mendengarkan umpan balik. Dengan semua kerajinan itu tentu akan mempererat instalisasi daripada soft skill yang sudah kita kuasai. Dia sebenarnya bukan tidak diketahui, tapi lupa. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Terus apa action plan yang perlu dibuat bagi Pak Saiful? Saya sekarang membuat action plan tindak lanjut berikutnya. Saya setiap hari itu harus meng-coaching daripada kawan-kawan atau pro bono, mencari pro bono terus, sehingga nanti soft skill yang belum saya latihkan ini akan bisa terlatih dia dengan melaksanakan coaching. Seperti itu. Baik. Oh, siap, bagus. Oke. Terima kasih Pak Saiful sudah bisa kita coaching hari ini, dan saya sampaikan selamat ya, biar apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat Pak Saiful, buat saya, dan buat siapa yang akan menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Kita pause dulu ya. Ditutup.